Please jangan skip video ini, terutama kalau teman-teman merasa sudah tertarik atau sangat rindu untuk memperbaiki kondisi hidupmu, terutama secara romantis dan finansial atau keuangan. Selama 1 tahun ke depan, mulai dari tanggal 16 Mei 2023 sampai 25 Mei 2024. Kenapa? Karena Jupiter, planet of abundance, planet yang mengontrol tentang perkembangan, pertumbuhan, growth, abundance, limpahan, good luck opportunities itu akan masuk ke Taurus, sign Taurus. Yang kena dampaknya bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Taurus aja, tapi coba perhatikan di birth chart kamu ada placement atau ada planet Taurus atau asteroid Taurus atau tidak. Lalu ada Taurus di house rumah keberapa di birth chart kamu. Kalau kamu mungkin merasa tertarik untuk cek birth chart kamu, silakan booking slot ketika Leisure Versus buka slot konsultasi birth chart reading atau annual chart reading. Tapi intinya apa? Main timnya apa? Selama tahun ke depan semua orang, siapapun, berapapun usianya, akan lebih tertarik untuk menstabilkan dan merealisasikan konsep-konsep, entah itu ide, rencana, plan, target jangka panjang, terutama kalau ini ada kaitan dengan beauty, estetik, stability, konsistensi, uang, money, aset, mimpi, harapan, bahkan koneksi dan hubungan dengan orang lain. Teman-teman sadar nggak? Ini tuh transitnya terjadi ketika Mercury akhirnya sudah direct. Mercury kemarin retrograding juga di Taurus. Ibaratnya selama 3 minggu belakangan ini, dari akhir April ke pertengahan Mei, kita lagi diminta Tuhan, lagi diminta semesta sejak melalui transit astrologi untuk mengevaluasi apa yang berharga buat kita dan apa yang tidak berharga buat kita. Lalu karena kita sudah diminta untuk mengevaluasi apa yang berharga dan apa yang tidak berharga, otomatis kita sekarang seharusnya sudah lebih dewasa dan lebih bisa memilah dan memilih apa yang mau kamu perjuangkan dan apa yang mau kamu lepaskan, apa yang mau kamu kejar dan apa yang perlu kamu lepaskan. Fruition will be coming your way. Ibaratnya teman-teman yang sabar, teman-teman yang gigih, teman-teman yang bersedia untuk bekerja keras, bukan hanya bermimpi tapi berangan-angan tapi takut terus untuk jalan maju, kamu akan memetik hasilnya sooner or later, trust me, especially terkait Taurusnya itu ada di house keberapa, karena aspek dari house itu yang akan kena banget, itu yang akan kena ke highlight banget. Let's just call it as selama tahun ke depan itu akan jadi momen-momen yang rewarding sebetulnya, momen-momen yang full of opportunity, full of luck, especially for anyone who's willing to work, for anyone who's willing to trust the process. Good luck, by the way. Aku nggak bisa bilang transit Jupiter di Taurus itu akan sangat-sangat menunjukkan ibaratnya game like survival of the fittest or survival of the strongest, atau yang survive itu cuma yang kuat, atau yang survive itu cuma yang banyak uang atau yang banyak ide. Tapi karena ini squaring dengan Pluto ya, Pluto lagi retrograding kan. Karena ini kondisinya squaring dengan Pluto di Aquarius yang lagi retrograde, banyak orang selama 2 tahun ke depan mulai dari 16 Mei 2023 sampai 25 Mei 2024 itu akan semakin terpanggil untuk pilih dan pilih apa mindset atau pola pikir kamu tentang uang, mindset atau pola pikir kamu tentang estetik, tentang abundance yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu dibenahi. Kalau misal teman-teman masih termasuk dalam kategori orang-orang yang suka boros, atau kamu takut buat planting the seeds, menanam usaha, atau menanamkan bibit-bibit kerja keras, atau menanamkan ide-ide yang inovatif, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang mungkin di luar dari kebiasaan kamu, di luar dari kebiasaan kamu. Ibaratnya kalau kamu terbiasa mengizinkan diri kamu bertahan dalam zona nyaman, it's gonna be hard. Trust me, it's gonna be hard. Kenapa? Saturn tuh lagi di Pisces. Saturn masih di Pisces. Ibaratnya 1 tahun ke depan itu akan sangat beneficial, akan sangat menguntungkan buat teman-teman yang
berani keluar dari ketakutannya, berani keluar dari zona nyamannya, berani keluar dari kekhawatirannya, berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan negatif, kebiasaan boros, kebiasaan overindulgence, kebiasaan overthinking, kebiasaan buat overly worrying atau stressing out, berlarut-larut mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. That's gonna be beneficial for you. Tapi kalau kamu masih mengizinkan dirimu untuk terjebak dalam stigma atau pola yang sama dan mengizinkan dirimu untuk berproses step by step, pelan-pelan. Tadi aku bilang planting the seeds, tanam bibitnya, tanam bibit kepercayaan, tanam bibit usaha. It's not a time for rushing. Ini bukan waktu untuk kamu rushing. Ini bukan waktu untuk kamu sluggish atau malas-malasan atau procrastinate. Fortune favor, pernah dengar istilah fortune favors the brave. Keberuntungan itu akan sangat-sangat menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang berani untuk mengupayakan apa yang dia mau. Perhatikan lagi makna self-worth buat kamu, makna rasa percaya diri, makna harga diri, makna cukup buat kamu. Redefine what does enough mean to you. Apa arti atau makna cukup buat kamu? Ini akan jadi momentum yang baik untuk kita, ibaratnya menginvestasikan yang baik buat diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Trust me this one. Lagi dari transit Jupiter di Taurus ini akan sangat terasa lebih intens dari Mei 2023 sampai Juni 2023. Walaupun transitnya akan berlangsung selama 1 tahun, dari Mei 2023, 16 Mei 2023 sampai 25 Mei 2024. Tapi akan lebih intensified, akan lebih terasa banget ya dampaknya. Sampai di awal Juni, North Node akan masih berada di Taurus. Setelahnya North Node akan pindah ke Aries. Let's call it as once in a lifetime experience. Anggaplah ini sebagai suatu kesempatan, suatu momentum di mana kita secara kolektif itu punya kesempatan untuk mendefinisikan makna aset, makna cukup, makna kelimpahan, makna kerja keras, makna kestabilan. Do not overdo it. Do not force yourself to do anything that out of your limits sampai kamu overwhelmed, sampai kamu kecapean. Itu tipsnya yang pertama. Mungkin akan ada banyak perubahan terkait keuangan, makna uang, makna cukup, perubahan di teknologi, perubahan terkait mungkin digital currencies. Aku udah ngomongin dari lama karena Pluto masuk Aquarius, dan Pluto masuk Aquarius itu juga ruling tentang teknologi, juga ruling tentang community, humanity, terus juga ruling tentang mungkin cryptocurrency. Itu mungkin bisa booming lagi atau in some ways jadi penting. Lalu ada kaitan dengan offsetting kan, pertanian, agriculture, how society sees money. Mungkin banyak orang akan lebih tertarik untuk mengubah gaya hidup, mengubah mindset, mengubah pola pikir, mengubah bagaimana cara mereka mungkin membayar atau bertransaksi. Entah itu akan ada orang-orang yang lebih tertarik untuk barter jasa, barter barang. Tapi aku udah bilang tadi, aku udah bilang di video sebelumnya yang nanti akan aku combine. Kalau teman-teman nonton di YouTube, lucky for you, berarti kamu nonton yang versi panjangnya, bukan versi potong-potong di TikTok. Hati-hati dengan comfort zone, atau hati-hati dengan laziness, hati-hati dengan, karena mungkin banyak orang tertarik buat aku pengen buru-buru, aku pengen rushing, aku pengen ini, aku pengen itu, jatuhnya malah ya udah ketik. Ingat, Pluto in Aquarius retrograde. This is not the time for us to rush. Pluto itu intense transformation. Pluto bringing intense transformation, tapi within time. Pelan, step by step. Check and recheck apa yang mature for you. Apa yang berharga buat kamu, betul-betul sesuai standar kamu. Jangan kepancing atau ke bawah-bawah arus orang lain. Tentukan makna cukup sesuai kebutuhanmu sendiri. Good luck.